Hiding so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't. Apakah di Indonesia itu sudah dilegalkan atau belum? Coba kasih gambaran ke itu. Nah, Kalau di Indonesia pun dia belum berpengetahuan, ya, dia masih dilegalkan di dalam bursa berjangka. bursa Bursa berjangka. berjangka. Artinya investasi dilegalkan untuk diinvestasikan. Mhm. Tapi kalau menjadi alat pembayaran atau alat tukar menukar di Indonesia itu dia tidak bisa. Nah, itu yang sekarang yang Adin perlu sampaikan latar belakang. Ya, Ya. kan dari awal kan tadi kamu menyampaikan, saya juga sebenarnya mau bertanya tadi pertanyaan itu dari awal, tapi sudah ditanyakan oleh sidang. Karena bagi Ibu menarik tentang tema ini yang Adin angkat. Artinya begini Adin, pelegalan transaksi cryptocurrency ini sebagai untuk mata uang ya pembayaran di Indonesia itu kan belum. Apalagi tadi saudara mau melihat dari aspek hukum ekonomi syariatnya, kan begitu? Dia Nah, tadi kan kamu bilang di situ kamu mau melihat satu dari aspek hukum ekonomi syariah, yang kedua dari aspek hukum positifnya kan? ya. Nah, makanya kalau saran Ibu adalah tadi yang kamu sampaikan itu tentang pendapatnya Bill Gates itu masa depan masa depan mata uang itu adalah mata uang digital. Nah, mata uang digital kamu mengoperasikan bahwa ada beberapa negara yang telah melegalkan tentang pembayaran ini, di antaranya negara A, B, dan C. Nah, sementara di Indonesia mata uang kita itu kan masih mata uang rupiah. Nah, dalam hal ini untuk dijadikan sebagai alat untuk bertransaksi jual beli itu belum digunakan yang sistem cryptocurrency ini. Akan tetapi mungkin dalam berinvestasi sudah. Kan begitu kan? Iya. Nah, itu yang kamu sampaikan. Sehingga kamu akan nanti menggiring masuk. Bagaimana sih sebenarnya dari aspek hukum positifnya? Bagaimana sebenarnya dari aspek hukum ekonomi syariahnya? Dari hukum positifnya tentunya kamu melihat undang-undang tentang mata uang. Mata uang. Kan begitu? Iya. Nah, paham nggak yang Ibu sampaikan? Bang. Ya, sehingga kamu tidak kemana-mana nanti menjelaskan itu. Nah, nanti kan akan dilihat bahwa apakah memang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bill Gates itu sudah cocok dengan kebutuhan masyarakat atau kondisi kita di Indonesia sekarang, misalnya. Dan kamu juga nanti melihat itu tentang apa dampaknya. Nah, orang kan sekarang kalau berbicara soal investasi kan agak trauma kan? Iya. Nah, tentang investasi itu. Nah, sekarang Adi ini, kamu mau fokus kemana? Mau fokuskan terhadap mata uangnya tadi itu sebagai mata uang digital, atau kamu mau fokus ke investasinya? Kalau menurut Ibu sih jangan terlalu banyak yang kamu bahas nantinya. Nantinya kamu lama mau selesainya. Coba fokusnya kamu kemana? Karena Adi kan tadi kan sempat berinvestasi ya. Iya. Nah, kenapa kamu berhenti? Alasan berhenti karena tidak bisa diduga, Bu. Ya, grafik dari toko kripto atau cryptocurrency ini susah untuk ditebak. Dia belum juga ada pengalaman yang lebih atau pengetahuan yang lebih terkait investasi, jadi berhenti. Oke. Jadi sekarang proposal ini kamu arahkan kemana? Transaksi cryptocurrency. Transaksi cryptocurrency. Nah, sekarang di Indonesia apakah sudah banyak pelaku ataupun masyarakat kita yang menggunakan transaksi ini? Sudah banyak, Ada nggak kamu mendapatkan datanya? tapi transaksi sebagai investasi. Nah, transaksi sebagai investasi. Nah, bukan dalam hal untuk jual belinya kan? Bukan transaksi tukar menukar. Tukar menukar. Nah, kalau begitu tadi yang kamu jadikan landasan hukumnya itu al-bai jual beli berarti tidak sinkron dalam hukum ekonomi syariah. Harus hati-hati menggunakan teori yang berpakai. Makanya tadi Ibu sampaikan tadi itu betul-betul kamu harus mengarahkan. Nah, karena kan dalam transaksi kamu nggak pakai, tapi itu dalam hal berinvestasi. Berarti teori investasi. Investasi dalam hukum ekonomi syariah itu bagaimana? Iya. Ya
sehingga dia mengerucut nantinya. Nah, jangan nantinya kamu ditanya oleh penguji, oh ini kan belum dijadikan sebagai alat tukar menukar. Nah, mengapa saudara meneliti tentang itu misalnya? Oh, tapi saya tidak mengarahkan, Pak. Saya tidak mengarahkan Bu tentang untuk bagaimana investasinya. Nah, bagaimana tentang misalnya hukum ekonomi syariah, kamu bisa menyampaikan di situ. Di pengalaman kamu kemarin sempat yang di cryptocurrency kan 2019 masih seperti ini, tetapi mungkin ada aspek-aspek lain. Nah, ketika investasi itu misalnya dilegalkan dan dibawa pengawasan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan misalnya ke Bank Indonesia kan lebih ada perlindungan hukumnya, gitu kan? Nah, kamu bisa paham nggak yang ibu sampaikan? Jadi nanti buatkan alumnya sehingga kamu lebih mengarah ke arah telah diperoleh manusia di dunia ini serta mengatur tentang bagaimana harta peninggalan dan hak-hak yang telah diperoleh manusia di dunia ini kalau ditinggalkan selama-lamanya dalam bentuk atau kematian. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemberian hak pensiun terhadap keluarga anggota Polri yang dimana ini terjadi di wilayah kepolisian Resort Minahasa. Almarhum sebagai anggota Polri pada Kepolisian Resort Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara telah mendapatkan hak-haknya sebagai pensiunan Polri berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Almarhum yang meninggal dunia meninggalkan keluarga satu orang yang telah diceraikan. Jadi perkawinan tersebut sudah putus atas perceraian sebelum meninggal dunia dan satu orang anak dari perkawinannya dengan istri kedua. Baik, terima kasih Ketua Sidang yang Profesor yang saya hormati Bapak Dr. Johannes Maskur ini. Kemudian Sekretaris Pak Rizaldi Gunawan dan rekan penguji Sima SKMA dan SKM yang hadir pada kesempatan ini dan khusus untuk mahasiswa yang kemudian Ibu Nur Laila ya, Relatur Konflik Makte. Dari presentasi proposalnya keren, ya, tapi tinggal nanti jawabnya bisa nggak? Gitu ya. Boleh itu tampilan yang pertama. Izin menjawab Ibu Profesor. Yang pertama, kasus ini adalah kisah nyata yang dialami oleh rekan Leteng sesama anggota kepolisian. Kebetulan saya adalah seorang bayangkari, suami berdinas di Polres Tomok. Saya melihat adanya satu kans atau permasalahan, yaitu kalau melihat dari tinjauan hukum Islam, hukum kewarisan Islam, sepertinya ada sedikit masalah karena sebab untuk seseorang menerima warisan telah diatur di dalam KHI. Jadi memang begitu, Bu Laila, perlu nanti untuk lebih mendalami tadi regulasi yang tentang aturan tentang kepolisian tadi ya. Kemudian juga tadi tentang Undang-Undang Nomor 1169 dengan yang peraturan tadi tentang hak pensiun itu didalami dua regulasi itu. Dan yang selanjutnya adalah perlu juga melihat dengan tadi yang status perkawinan. Nah, status perkawinan karena kan dalam undang-undang perkawinan itu kan yang sah itu menurut agama dan dicatatkan. Nah, mau dilihat ini apakah istri yang kedua tadi hanya sah menurut agama ataukah dia sah juga menurut undang-undang. Nah, nanti dilihat lagi. Nah, kalau misalnya dia cuma sah menurut agama, apakah dia berhak untuk menerima hak pensiun? Nah, itu kan begitu. Nah, kalau sah menurut undang-undang, otomatis pasti berhak untuk menerima pensiun. Nah, pensiun itu dijelaskan. Nah, untuk pengambilan datanya, saya kira saudara tidak sulit untuk pengambilan data ya, karena kan orang Oda ada orang dalam artinya. Nah, yang pertama kata Ibu adalah perlu untuk memetakan jumlah ahli waris. Nah, yang kedua tadi jumlah anaknya berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, termasuk kalau nanti ya dalam tanda petik
anak yang belum diketahui. Iya. Biasanya kan begitu kan? Iya, Begitu. Ini sudah jadi rahasia umum sebenarnya banyak yang seperti itu. Kemudian memangnya jumlah dana pensiun itu dari kepolisian itu kalau ibu boleh tahu sekitar berapa? Mohon izin menjawab Ibu Prof. Yang saya tahu itu mendapatkan kalau jadi kan di Taspen ya. Kalau Taspen. di kepolisian ada asabri. Sampingnya. Ya, ada asabrinya. Itu ada asuransi kurang lebih sekitar 8 sampai 20 juta. 20 juta. Ya, asuransi. tergantung ininya sih Bu Prof, tergantung juga masalah kerjanya. Ya. Kemudian untuk gaji dan duka biasa 3 bulan gaji. Kemudian ada gaji terusan yang istilah gaji terusan selama 6 bulan berturut-turut akan diterimakan. Kalau dana duka 3 bulan gaji ya. Itu sudah dicairkan. Sudah Dapat infonya. Profesor. Iya. Tapi yang dapat Yang dapat laki-laki. anak dari istri laki-laki. pertama. Istrinya dapat nggak? Belum dapat informasi. Belum dapat informasi. Oke. Entah mungkin yang terima anaknya kemudian nanti anaknya serahkan ke mamanya, ya kita nggak tahu, makanya mau di ini. Nah, selanjutnya juga saudara ini kan mengutip, itu bisa dibaca nggak bunyi ayatnya itu di surah? Iya. Mohon izin Bu Profesor. Kalau terjemahannya Lela bisa, tapi kalau tulisan Arabnya memang terus terang Lela minta bantu kepada Bapak Dokter selaku pembimbing satu karena memang belum bisa ngaji. Karena kan di mata kuliah kan itu di semester 1 ada mata kuliah ulumul Quran, mungkin ya. Iya, semester pertama. Pertama ya, tapi memang kalau yang ini rumusnya mungkin tidak diwajibkan itu kan ya. Kalau ujian komprehensif ini Kemudian lagi yang menuliskan walikul ja'alna mawadiya mimma tarakal walidani kan walakulun, ya kan? Artinya bahwa lafaz Indonesianya sudah bisa baca artinya. Ya karena kan kalau saudara banyak para pakar itu non muslim tapi dia tahu ngaji. Keren itu. Banyak loh. bukan tahu kan, tahu baca. Tahu baca bahasa. Tahu baca lah maksudnya gitu. Ngaji. Banyak kan orang saudara tadi mengucapkan tadi Allah Subhanahu Wa Taala Sallallahu Alaihi Wasallam wallahualam ya oke. Tapi kan menurut saya kalau memang saudara mau mendalami tentang kewarisan Islam, saudara juga harus paham tentang dalil yang berkaitan dengan itu. Siap. Harus paham, bukan berarti saudara harus masuk Islam, bukan itu. Iya, siap. Tapi ya kan pakar hukum kewarisan Islam kok nggak tahu kan ada jatuh kan? Namanya nggak warisan kan gitu. Tapi bukan berarti mereka harus masuk bukan itu. Sama dengan orang misalnya di harus tetapi bukan berarti orang harus beribadah di gereja bukan begitu. Tapi orang paham. Misalnya Matius ini pasal sekian membahas tentang apa harus dibaca, ya. Nanti belajar sama ayah, ya tentang itu. Nah rumusan masalah tadi kan waktunya pendek ya. Rumusan masalah itu tadi bagaimana pemberian pensiun sebagai harta warisan kepada keluarga almarhum anggota kepolisian dengan ya betul. Nanti diteliti betul bagaimana prosesnya tadi itu. Nah, kemudian tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap dia. Nanti dilihat regulasinya yang tadi 2 hal itu. Kemudian jumlah ahli waris yang saudara harus jelas betul bagaimana dengan status perkawinannya dan lain sebagainya ya. Nah itu. Ini sudah bimbingan intens dengan 2 pembimbing. Siap ya. Kalau sudah bimbingan intens sudah saya tidak bisa banyak sekali tentang itu. Nah, cuma tadi Ibu sampaikan karena saudara kuliah di IAIN ini untuk mendalami tentang kewarisan Islam, saudara harus lebih paham dengan itu. Tanpa saudara harus masuk ke Islam. Kedua adalah tentang landasan-landasan yuridisnya, baik dari hukum positifnya, yang aturan tentang PNS dan lain sebagainya, Polri dan sebagainya. Kemudian aturan juga terkait dengan sistem kewarisan Islam juga dikompilasi hukum Islam itu harus ada dalam itu, sehingga nantinya tidak salah dalam
memberikan edukasi atau ke masyarakat. Nanti di kepolisian mulailah saudara kan sarjana hukum, maka warisan Islam bagaimana dong dengan ini, saya punya anak sekian bagaimana pembagiannya, kan begitu kan? Ya saudara bisa jelaskan, itu keren sekali, kita bersyukur punya anaknya seperti itu ya. Ya saya masih ada lagi tapi waktu terbatas, nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Saya kira itu selamat ya Bu Eka, mudah-mudahan segera untuk diselesaikan dan bisa menjadi sarjana hukum dari fakultas hukum. Saya kira saya kembalikan kepada ketua sidang, pakar waris kita, Pak Dr. Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.